Saya akan record Zoom meeting kita sore ini, nanti akan saya share di YouTube sehingga dapat diakses kembali. Jadi saya mulai terlebih dahulu dengan pengenalannya supaya tidak asing ya bila langsung masuk ke dokumen nanti tanpa awalan itu seolah-olah nanti menjadi asing apa sih sebenarnya yang diminta dalam akreditasi. Ini adalah bab 3 khusus untuk standar akreditasi klinik. Jadi dalam bab 3 tersebut ada 15 standar, yaitu PKP 1 sampai PKP 15, yang antara lain PKP pertama itu berkenaan dengan hak pasien dan keluarga. Jadi nanti akan dilihat bagaimana klinik menyampaikan hak dan kewajiban pasien dan memenuhi semua kebutuhan pasien. Berikutnya di PKP kedua, itu ada pasien dan keluarga dalam proses asuhan dilibatkan. Jadi misalkan untuk tindakan-tindakan yang bersifat resiko tinggi seperti pembedahan atau pencabutan gigi contohnya, itu nanti perlu melibatkan pasien dan keluarga dengan bukti informed consent. PKP 3 ini terkait akses pelayanan klinik, pasien klinik. Jadi di sini proses pendaftaran bagaimana penerimaan pasien di pintu masuk klinik. Dan setelah pasien diterima, alurnya berikutnya adalah pasien dilayani yang diawali dengan PKP 4, yaitu pengkajian. Dan setelah mendapatkan data-data dari hasil pengkajian, maka dilakukan PKP 5, yaitu menyusun rencana asuhan dan pemberian asuhan. Hari ini semoga kita dapat menyelesaikan materi PKP 1 hingga PKP 5 lengkap dengan contoh-contoh dokumennya. Di PKP 6 nanti diminta pelayanan promotif preventif, di sini khususnya terkait program prioritas nasional. Jadi program prioritas nasional itu ada 5 di klinik, tidak harus melakukan, namun memberikan upaya promkes, promosi kesehatan, seperti memberikan penyuluhan, memberikan edukasi, dan menampilkan banner-banner serta brosur, itu yang bersifat promotif preventif untuk program prioritas nasional. Kemudian di PKP 7 ada bagaimana pelayanan klinis terhadap pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi. Di sini contohnya pasien HIV, kemudian risiko infeksi, kemudian pasien dengan risiko gawat darurat, dan bagaimana klinik menyediakan layanan risiko tinggi tersebut. Selanjutnya di PKP 8 ada pelayanan anestesi dan bedah. Bila klinik lebih banyak berfokus pada pelayanan yang sifatnya menggunakan pembedahan minor dan anestesi, seperti di klinik kecantikan, di situ ada penggunaan anestesi mungkin ya, atau di klinik yang melakukan pelayanan gigi, kemudian pembedahan minor seperti sirkumsisi, hitan, ini yang saya tahu di klinik Ar-Rafif, kemudian klinik Ibnu Sina itu lebih banyak melakukan sirkumsisi. Jadi di sini ada di PKP 8 nanti perlu diperkuat. Kemudian di PKP 9 ini ada pelayanan gizi, di sini untuk klinik yang memberikan layanan rawat inap. Kemudian untuk PKP 10 bagaimana klinik terkait pemulangan pasien dan tindak lanjutnya. PKP 11 ini khusus pelayanan rujukan. Kemudian PKP 12 untuk pelayanan rekam medis, PKP 13 pelayanan laboratorium, PKP 14 pelayanan radiologi bila ada, dan PKP 15 terakhir untuk pelayanan kefarmasian. Kebanyakan memang untuk klinik rawat jalan
itu tidak menyelenggarakan di internal klinik untuk pelayanan kefarmasian, radiologi, laboratorium, karena bekerja sama dengan pihak ketiga. Oleh sebab itu nanti yang akan dilihat adalah bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak ketiganya. Baiklah, kita satu persatu. Semoga kita dapat menyelesaikan standar 3.1 hingga 3.5. Namun kita tidak buru-buru ya. Yang penting teman-teman di klinik dapat memahami, bukan sekedar membuat dokumennya saja. Namun pada saat observasi itu dapat terlihat bahwa kegiatan pelayanan sudah sesuai standar dan saat diwawancara itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari surveyor dengan tepat. Saya langsung masuk ke ininya ya, yang diminta dalam elemen penilaian. Tadi standar 3.1 terkait hak dan kewajiban pasien. Di sini EP-EP-nya ada 7. Pertama, diminta bukti klinik mensosialisasikan hak dan kewajiban pasien. Buktinya sudah disosialisasikan, kemudian bukti petugas klinik dapat menjelaskan tentang hak dan kewajiban pasien. Kemudian pasiennya nanti akan ditanya oleh surveyor. Pasiennya mengerti atau tidak tentang hak dan kewajibannya. Kemudian yang keempat, di sini diminta klinik memenuhi hak pasien berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus itu seperti lansia, ibu hamil, disabilitas, kemudian pasien dengan resiko-resiko seperti resiko jatuh, resiko infeksi. Kemudian yang kelima, ada petugas, ada media, atau tempat untuk menyampaikan keluhan. Jadi contohnya seperti kotak saran gitu ya. Minimal ada kotak saran di klinik. Kemudian yang keenam, ada tindak lanjut bila ada keluhan yang masuk. Misalkan kotak saran, ada masuk kertas yang berisi tulisan keluhan dari pasien atau keluarga. Nah, ini yang perlu ditindaklanjuti oleh klinik. Kemudian ada dokumentasi pengaduan atau keluhan tadi ya dan tindak lanjut yang telah dilakukan. Saya share berikutnya. Oh, ini ada EP-nya. Ya, EP pertama tadi diminta dokumen bukti klinik telah mensosialisasikan hak dan kewajiban pasien. Bukti dokumennya di sini klinik dapat membuat banner contohnya ya yang nanti diletakkan atau pampang ya di area ruang tunggu layanan atau di ruang tunggu pendaftaran. Jadi banner hak dan kewajiban pasien. Kemudian sebisa mungkin klinik bila sudah memiliki sosial media seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok mungkin ya, itu buatkan video sosialisasi hak dan kewajiban. Itu gampang sekali, banyak sekali di YouTube, bisa dicontoh. Dan bila sudah punya video, itu juga diupayakan bila ada TV, nah ini berupa audio visual, dapat ditayangkan setiap hari di jam pelayanan. Sehingga pada saat pasien itu menunggu, dapat menonton TV yang berisi tayangan tentang hak dan kewajiban pasien. Oke, ini saya bukakan contoh dokumennya. Yang nanti teman-teman di DFO, karena sudah mendaftar di DFO, maka nanti akan diberikan, bila surat tugas sudah keluar, akan keluar link Google Drive untuk upload dokumen-dokumen. Ini saya contohkan. Ini saya tidak on kamera karena sinyalnya memang agak lemot.
Buka Google Drive aja susah. Oke, ada trouble di Google Drive ini. Oke. Bab 3. PKP 1, EP1. Teman-teman nanti kalau upload dokumen di DFO, di Google Drive-nya itu diupayakan disusun seperti ini nanti ya. Jadi bab 3 contohnya. Jadi di dalam folder bab 3 tersebut disusun standarnya ada 15 seperti ini. Standar PKP 1 sampai PKP 15. Kemudian setiap standar itu disusun juga folder EP-nya. Seperti di PKP 1 itu ada 7 EP. Nah, dibuatkan juga folder yang ada 7 ya. EP1 sampai EP7. Sekarang kita buka EP1 dulu tadi terkait klinik harus mensosialisasikan hak dan kewajiban. Nah, ini contoh banner. Lemot ya. Oh, kecil lagi gambarnya. Ya, bannernya ini yang X banner seperti ini. Boleh banner yang ditempel di dinding, boleh. Kemudian bisa disediakan brosur-brosur juga. Kemudian, apa ini ya? Kita buka. Ini bila ada YouTube atau Instagram atau Facebook atau TikTok, video hak dan kewajiban yang sudah dibuat klinik itu nanti di screenshot, kemudian nanti di-upload di Google Drive. Ini contohnya uploadan dari YouTube milik Puskesmas ya. Nanti kalau dilihat videonya ada video hak dan kewajiban pasien. Ini apa ini? Ah, ini pada saat pasien menunggu di pendaftaran apabila memang kliniknya ramai, semoga kliniknya semuanya ramai ya. Jadi pasiennya yang mengantri banyak. Nah, ini di ruang tunggu diputarkan video. Jadi kalau ada TV bisa diputarkan video hak dan kewajiban pasien. Ini bentuk-bentuk sosialisasi untuk hak dan kewajiban pasien. Kita lanjutkan untuk berikutnya. EP2 di sini tersedia bukti petugas menjelaskan tentang hak dan kewajiban pasien beserta keluarganya. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa penyampaian hak dan kewajiban pasien selalu bersamaan dengan penyampaian general consent atau persetujuan umum. Jadi bukti petugas menyampaikan hak dan kewajiban itu bukan sekedar foto, tapi juga ada dokumennya yang diminta di sini ya. Nah, dokumen yang dapat diupload nantinya adalah dokumen general consent. Ini saya buka contohnya untuk EP kedua, bentuk form general consent. Mungkin sudah biasa ya di klinik. Di general consent itu dimintakan pada saat pasien mendaftar pertama kali untuk persetujuan umum semua layanan yang ada di klinik. Jadi ini beda dengan inform consent. Jadi seperti ini formnya general consent atau persetujuan umum. Jadi ada nama siapa yang bertanda tangan nantinya. Kemudian dia menyetujui pernyataan yang ada dalam general consent. Dan di sini ada hak dan kewajiban pasien yang terlampir dalam form tersebut. Dan form ini ditandatangani oleh yang membuat pernyataan di sini apakah pasiennya. Bila memang dia yang datang sendiri, dia bisa
tanda tangan, kemudian petugas kliniknya siapa. Dan nanti yang diupload bukan yang kosongan seperti ini, tapi yang sudah berisi dan sudah ada tanda tangannya. Baiklah, berikutnya EP yang ketiga. EP yang ketiga di sini. Oke, EP yang ketiga, pasien mengerti dan memahami hak dan kewajibannya. Nah, ini tadi sama ya, dokumen buktinya general consent dan ada wawancara oleh surveyor. Jadi surveyor nanti bukan hanya mewawancarai petugas, tapi juga mewawancarai pasien, apakah memahami hak dan kewajibannya. Kemudian EP yang keempat, ada pemenuhan hak pasien berkebutuhan khusus. Nah, tadi saya sebutkan bahwa pasien berkebutuhan khusus itu antara lain yaitu lansia, ibu hamil, kemudian disabilitas ya. Disabilitas itu dia ada kecacatan mungkin, memakai kursi roda, memakai tongkat atau alat berjalan lainnya, atau tunanetra, tunarungu. Nah, kita perlakukan sebagai pasien dengan kebutuhan khusus. Di sini diminta SPO pemenuhan hak pasien berkebutuhan khusus. Nah, di sini dokumen SPO atau SUP selalu beriringan dengan SK. Nah, jadi SUP itu tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus ada SK yang memayungi. Saya buka contohnya. Itu yang keempat. Nah, ini. SPO-nya saya buka dulu ya. Nah, ini contohnya. Nanti akan saya share ini contohnya Google Drive-nya. Di sini ada logo, kemudian ada judul SPO, dan yang terpenting di sini ada pengertian. Tadi judulnya pemenuhan hak pasien berkebutuhan khusus atau dalam kondisi khusus. Pengertiannya bla bla bla. Kemudian ada tujuan. Tujuan sebagai acuan bagi petugas dalam penerapan langkah-langkah untuk sesuai judul SOP. Nah, ini ada kebijakan. Ini yang saya tadi bilang ya, bahwa SOP atau SPO itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada SK. SK atau surat keputusan. Nah, ini dia merupakan kebijakan berlakunya SPO. Jadi kebijakannya adalah SK. Nanti saya bukakan SK-nya. Referensi di sini adalah pedoman-pedoman seperti Permenkes atau Permenpan atau peraturan perundangan lain yang menjadi referensi dari dibuatnya SPO. Baru kemudian prosedur. Prosedur ini adalah langkah-langkah. Jadi ini langkah-langkahnya nanti dapat dirapikan sendiri ya. Ini contoh saja. Kemudian diagram alir ini bila perlu. Kemudian unit terkait dapat semua unit. Nanti teman-teman silakan buatkan dokumen-dokumennya, dapat dikirim ke saya untuk
dapat saya periksa dan saya berikan koreksi. Ini untuk SPO-nya, kemudian kita lihat SK-nya. Ini SK dari yang memayungi SPO dari yang tadi, yang sebelumnya. Jadi SK di sini bentuknya seperti ini ya. Ada kop di sini, kop ini yang di atas dengan logo klinik. Kemudian ada nomornya. Nah, ini judul SK-nya. Kebetulan SK-nya berjudul Pelayanan Pasien dengan Kebutuhan Khusus. Ini teman-teman, ini contoh template. Jadi teman-teman dapat mengisi dengan nama kliniknya masing-masing. Misalkan keputusan penanggung jawab klinik untuk klinik apa bisa diisi sendiri. Kemudian pastikan nanti di sini ada sudah warna kuning. Silakan dapat diisi dengan nama kliniknya masing-masing. Di sini ada considerance menimbang. Jadi menimbang ini selalu menjadi latar belakang atau alasan dibuatkannya SK. Jadi ini sudah anggaplah ini dipakai di semua klinik boleh ya, asalkan sesuai dengan judul SK-nya. Kemudian mengingat ini adalah peraturan perundangan yang dipergunakan untuk menjadi dasar dibuatnya SK. Boleh diadopsi. Dan teman-teman kalau bisa ini di-download dan dipelajari ya. Baru kemudian ada diktum. Nah, kalau tadi itu considerance, menimbang dan mengingat. Kemudian kita masuk ke diktum. Diktum itu ada memutuskan, menetapkan keputusan penanggung jawab klinik apa, nama kliniknya, tentang pelayanan pasien dengan kebutuhan khusus. Ke-1, kedua, ketiga, ini dapat diadopsi. Nah, ditetapkannya mungkin nanti yang berbeda. Ditetapkan di kota mana atau kabupaten mana. Misalkan ditetapkan di Probolinggo pada tanggal berapa, penanggung jawab klinik siapa, dan kemudian berikutnya ini ada lampiran. Ini harusnya lampiran ini marginnya di kanan ya, bukan di kiri. Nanti teman-teman buat dulu dokumennya, nanti akan saya periksa sebelum di print. Nah, ini lampirannya isinya seperti ini. Ini dapat dirapikan sendiri. Ini contoh SK. Kemudian untuk EP4 di situ juga karena dilakukan pemenuhan hak pasien berkebutuhan khusus, sudah dilakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan pasien lansia. Kemudian memenuhi kebutuhan ibu hamil, disabilitas apa saja di sini dapat dibuatkan foto-foto ya. Misalkan untuk pasien lansia yang cenderung ada resiko jatuh, itu dibuatkan handrail. Kemudian ada kursi roda untuk membantu para disabilitas, toilet di klinik yang membantu juga ya, minimal ada handrail bila tidak ada toilet khusus disabilitas, karena di setiap toilet wajib ada handrail. Kemudian pemisahan antara pasien geriatri atau pasien dengan resiko emergensi. Nah, ini bentuk-bentuk upaya klinik sudah memenuhi hak pasien dengan berkebutuhan khusus.
Ini dapat difoto, kemudian diupload di Google Drive. Ini untuk EP keempat, kemudian EP kelima dan keenam ini sama. Saya bacakan dulu. Untuk EP yang kelima, di sini diminta tersedia petugas, media, atau tempat untuk menyampaikan keluhan atau aduan bagi pasien atau keluarga. Nah, di sini contohnya bila klinik sudah punya kotak saran, maka itu merupakan media sudah dilakukan penyampaian keluhan. EP yang keenam, ada tindak lanjut oleh klinik bila ada keluhan atau aduan yang dikomunikasikan dengan pasien atau keluarga. Jadi misalkan klinik sudah punya kotak saran, atau yang sering ini ya, coba sering-sering lihat Google Map. Nah, di Google Map itu biasanya ada yang sudah memberikan review tentang pelayanan di klinik. Nah, itu bisa menjadi media untuk menyampaikan keluhan pelayanan. Untuk dokumennya, di sini diminta ada SPO penanganan keluhan atau komplain, ada dokumen bukti tindak lanjut keluhan yang sudah disampaikan, misalkan kotak saran, di situ ternyata ada isinya, ada kertas yang menuliskan tentang keluhan, maka itu perlu ditindaklanjuti oleh klinik. Kemudian misalkan di Google Map itu ada yang menyampaikan keluhan, silakan bisa dijawab, bisa dibalas di Google Map. Di situ kan ada di review Google Map itu kan ada bisa kita balas gitu ya bila ada yang menyampaikan keluhan. Kemudian di sini ada observasi. Observasi ini berarti dilakukan oleh surveyor tentang ketersediaan media seperti kotak saran atau media lainnya ya bisa medsos mungkin ya untuk menyampaikan keluhan. Kemudian ada wawancara juga terkait penanganan keluhan. Lanjut juga di EP7 terkait pengaduan, itu ada dokumen bukti yang menjadi kesatuan juga ya ini ya, EP5, 6, 7. Ada bukti dicatatnya pengaduan bila muncul di kotak saran atau di sosmed lainnya. Dan ada wawancara juga kepada petugas terkait proses menindaklanjuti bila ada komplain. Kita lihat contoh dokumennya. Nah ini, tadi diminta SOP penanganan keluhan atau komplain. Kita lihat contohnya. Loading. Teman-teman ini nanti akan contoh SOP yang lebih bagus lagi karena kita perlu untuk mencontoh SOP itu sesuai dengan yang di-share oleh Kementerian Kesehatan. Nah, contoh dari penanganan keluhan atau komplain ini sama ya, diawali dengan pengertian, kemudian tujuan, kebijakan. Kebijakan ini berarti SK. Kemudian referensi ini berarti pedoman yang dipergunakan untuk menyusun SPO. Kemudian prosedur ini langkah-langkahnya, diagram alir, bila perlu saja unit terkait, semua unit boleh tulis seperti ini. Namun nanti akan saya share format SOP yang lebih sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Untuk SK-nya, jadi teman-teman setiap SK harus ada SK yang memayungi. Jadi SK-nya ini terkait dengan penetapan penanggung jawab. Oh enggak, ini enggak sesuai ya. Bila tadi SOP-nya itu
terkait penanganan keluhan atau aduan, maka di sini SK-nya yang sesuai ya. Jadi SK-nya harus berjudul bagaimana klinik menangani keluhan atau aduan. Nanti akan saya share SK yang lebih tepat. Kemudian nanti teman-teman juga bila ada kotak sarannya bisa difoto, kemudian dijadikan dokumen bukti yang diupload di Google Drive seperti ini. Jangan lupa kotak sarannya diberi kertas dan ballpoint untuk menulis. Karena beberapa klinik dan puskesmas itu ada kotaknya, tapi tidak ada kertas dan bolpennya. Nah, ini bagaimana pasien bila ingin menulis komplainnya ya atau keluhannya. Kemudian untuk dokumentasi dari keluhan yang telah disampaikan oleh pasien, maka klinik perlu membuat dokumentasi dari keluhan tersebut dengan form seperti ini. Nah, ini form keluhan. Contohnya seperti ini. Nanti Google Drive-nya saya share. Jadi tanggal berapa, kemudian unit mana yang dikeluhkan. Biasanya pasien itu akan spesifik dia. Oh, petugas pendaftarannya nih kurang ramah. Oh, di poli umum nih tadi terlalu lama, nggak dipanggil-panggil. Nah, ini akan ditulis di situ unit mana, isi keluhannya apa, kemudian sebisa mungkin ada tanda tangan ya pelapor keluhan. Karena setiap keluhan diupayakan itu ada klarifikasi. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Apabila nanti ada yang menyampaikan komplain, bisa dicatat nama lengkapnya, alamatnya, kemudian kapan janjian untuk pertemuan klarifikasi. Nah, waktu klarifikasi tersebutlah nanti didokumentasikan di form keluhan ini. Dan ada rencana tindak lanjutnya apa yang sudah dilaksanakan oleh klinik. Misalkan contohnya terlalu lama nih di loket pendaftaran. Oh iya, sudah diklarifikasi bahwa pada saat itu mungkin petugas yang harusnya dua, ternyata salah satu sakit, sehingga satu orang harus menangani sendiri, disampaikan kepada pasiennya dengan permohonan maaf, dan ditindaklanjuti dengan untuk selanjutnya akan mungkin diberikan petugas pengganti yang sakit, seperti itu contohnya, ditindaklanjutnya dan ditandatangani begitu ya. Ini contoh untuk form keluhan. Bila di klinik sudah memiliki form sendiri, tidak apa-apa dipergunakan form yang ada. Jadi tidak harus seperti ini. Baiklah, itu 7 EP di standar yang pertama. Saya tidak buru-buru. Mungkin ada pertanyaan dulu. Sudah cukup jelas atau masih membingungkan? Halo, monggo, Bu Novita. Sambil jalan, Dok. Enggak. Izin Udah bertanya, dipahami Dokter, nggak? Oh enggak, Dokter Ika, monggo. dari Klinik Arafif. Nah, ini kami sudah dalam proses pembuatan kebijakan atau SK terkait pelayanan klinik sudah Iya, menjadi satu payung, Dokter. Jadi iya, terkait SK-SK kalau yang tadi dokter contohkan itu ketika ada SOP terkait penanganan pasien dengan kondisi khusus atau SOP terkait keluhan pasien, keluhan pelanggan, nah itu dibuatkan SK masing-masing.
Nah, di kami dokter itu kami sudah membuat dalam satu payung SK dengan judul pelayanan klinik gitu loh. SK Boleh, terkait pelayanan klinik begitu dok. boleh, boleh. Jadi teman-teman klinik untuk SK itu boleh satu dan dapat memayungi semua. Jadi ada 15 standar di bab 3, itu boleh memakai satu SK saja. Jadi dari standar 1 sampai standar 15, semua yang terkait layanan klinis, itu jadikan satu SK, itu boleh. Mungkin Dokter Ika bisa share SK layanan klinis yang ada di Klinik Ar-Rafif. Iya baik dokter. Saya jadikan Ya, kalau co-host. SK nggak apa-apa dokter. Kalau SK satu payung nggak apa-apa, Iya, tapi kalau SK nggak boleh. iya SOP nggak boleh. Karena SOP itu tergantung kegiatan. Jadi satu kegiatan ada satu SOP. Iya benar. Dokter Ika sudah saya jadikan co-host. Baik dokter, ini masih tadi. Apa sudah terlihat dokter? Masih loading, Belum gitu. masih muter. Belum terlihat. Sudah terlihat desktop. Ini dokter, ini kenapa nggak bisa dibuka? Ini. Nah, ini sudah kelihatan. Ini dokter. Iya. Jadi Coba dari mulai atas. dari awal gitu dok. Iya, Mulai dari dari atas. atas gitu. Nah, jadi kami membuat em, apa ini? Cover dokter, Iya, cover kebijakan pelayanan klinik gitu dokter. iya, Kemudian kop terkait ke SK kebijakan pelayanan klinik beserta nomor, kemudian menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan kebijakan pelayanan klinik di klinik pertama Rawat Jalan Arafif, gitu dokter. iya. Untuk isinya, nah ini kami tadi dokter menyampaikan lampiran harusnya di sebelah kiri, sebelah kanan Kanan. ini dok. Iya, Nah ini kami margin di kiri kanan. semua dok, di kiri semua. Nah ini pasal 1 terkait pendaftaran pasien. Jadi di klinik Arafif itu melayani pasien umum, swasta, serta asuransi. Kemudian yang kedua ada jam operasional serta layanan yang ada di klinik Arafif. Kemudian bagaimana alur terkait pendaftaran. Iya, Seperti poin-poin begitu dong. iya dari pendaftaran sampai pemulangan ya. Oke. Kemudian penomoran rekam medis itu juga kami cantumkan di sini Iya, dok. iya boleh seperti ini. Kemudian terkait peminjaman atau pengembalian rekam medis itu. Kemudian PJ yang harus ada PJ terkait siapa yang diberi tanggung jawab untuk Iya, mengambil rekam medis itu kami cantumkan juga. Kemudian penyimpanan rekam medis itu harus seperti apa yang bersifat rahasia. Kemudian pendaftaran pasien wajib memperhatikan hak dan kewajiban pasien dan ketepatan identitas pasien. iya. Sampai ke farmasian juga ada di SK ini ya, Dok. Kami apa kan tidak ada farmasi gitu. Jadi Oh iya, tidak kami tidak ada. masukkan. Cuman kemarin pengalaman dari teman sejawat dok, yang ada klinik yang ada Apoteker, farmasinya itu dipisahkan dokter karena ada apa ya hal-hal yang lebih
kompleks gitu loh, Dok. Jadi nggak bisa dijadikan satu. Iya, boleh, boleh. Memang ada hal-hal kalau punya apoteker dia panjang memang kefarmasian itu. Nah, kemudian ini terkait pengkajian keputusan dan rencana layanan kesehatan. Iya, Ini terkait boleh. screening, screening visual, pasien risiko tinggi, dengan Iya, contohnya seperti kegawat daruratan atau pasien yang bisa infeksius infeksius. ya, secara Ya, menginfeksi secara droplet atau airborne, pasien risiko tinggi jatuh, pasien lansia, pasien anak-anak tanpa pengantar, pasien hamil gitu. iya. Intinya Kemudian dalam satu SK ini dia memayungi kegiatan-kegiatan yang memang ada di SOP yang dipayungi. Jadi pastikan memang lampirannya ada isinya SOP yang dipayungi. Oke. Nanti, hingga rujukan terakhir nih, Dok. iya. Itu penempatan tanda tangan juga di kanan, Dok. Gitu. Ya, tinggal pindah dokter Iya, ke kanan. tinggal diedit-edit aja. Gitu begitu dokter, kalau dari klinik Arafif dokter mungkin ada masukan. Oke. Nanti saya baca-baca lagi ya, Dok ya. Gitu dokter, siap dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Ika untuk sharingnya. Keren, teman-teman. Mungkin ada yang mau share di sini, yang selain Dokter Ika dan Klinik Arafif, yang lain mungkin sudah ada ingin saya lihat. Dari Fitka, Klinik Fitka, atau dari mana lagi ini ya, Klinik Budi Asi. Ini Bu Nina Herawati ini dari mana ya? Saya dari LBC Kediri, Bu. Oh, enggak, dengan Bu Novita. Ya, iya. Bu, saya mau tanya sekalian, ya. Enggak, Maaf. monggo. Iya. Kalau SOP itu berupa penjelasan ya, Bu, bukan berupa bagan gitu, nggih. Nah, ini saya share SOP yang seharusnya ini ya dari Kementerian Kesehatan ditetapkan. Nggih. Saya buka contoh punyanya Puskesmas karena nggak beda sebenarnya, tinggal diganti code saja. Saya contohkan SOP pendaftaran. Masih loading. Sambil nunggu saya perkenalkan nggih Dokter Feni, Oke, Dokter monggo. Dokter Nina menika Dokter Nina menika dokter penanggung jawab klinik medis kita. Oh, Dokter Nina dokter Herawati. Dokter Dokter Nina Nina Herawati. Iya, Bu. Inje. Ya, Oke, dokter. iya, baru ketemu ini. Iya, biasanya saya WA dengan Bu Novita. Nggih. Inje. Nanti bisa WA juga dengan Bu Nina ya, Dokter Nina. Nggih, bisa, Ibu. Nggih. Nah, ini contohnya klinik pendaftaran yang sesuai dengan format dari Kemenkes karena kita di bawah Kemenkes, jadi kita pakai yang seperti ini, nanti tinggal diganti code-nya, logonya klinik ya. Contohnya seperti ini. Jadi SOP kita pakai seragamkan pakai SOP saja karena memang berbahasa Inggris standar operasional prosedur
bukan standar prosedur operasional ya. Kemudian ini KOP. Nah, di tubuh SOP itu diawali dengan pengertian. Pengertian ini isinya judul SOP, judulnya tadi pendaftaran ya. Jadi judulnya dulu kita masukkan, kemudian pengertiannya. Judul SOP adalah bla bla bla, pengertiannya satu kalimat saja. Pendaftaran adalah kegiatan mencatat dan mendata pasien yang berkunjung di klinik untuk mendapatkan pelayanan klinis. Kemudian yang kedua, tujuan. Tujuan ini seragam semua sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk judul SOP. Jadi judulnya pendaftaran, ini masukkan pendaftaran sesuai judul SOP. Nggak usah panjang-panjang untuk tujuan. Kemudian ini ada kebijakan ini SK. Jadi keputusan kepala klinik nomor sekian tentang judul SK-nya apa. Jadi tadi klinik Arafif menggunakan SK tentang pelayanan klinis untuk memayungi beberapa SOP yang ada di bab 3. Jadi satu SK payung. Kemudian referensi. Referensi ini adalah peraturan perundangan atau pedoman-pedoman, bisa buku juknis yang dipergunakan untuk menyusun SOP. Kemudian prosedur. Prosedur ini langkah-langkah melakukan kegiatan pendaftaran tadi ya, sesuai judul SOP-nya. Pastikan ini rapi ya. Nah, ini contoh yang tidak rapi karena fontnya berbeda. Di klinik itu ada tata naskah yang menetapkan font untuk SOP memakai apa. Itu harus seragam di semua SOP. Kemudian ada bagan alir. Nah, ini mungkin yang ditanyakan Dokter Nina tadi ya. Bagan alir itu boleh ada, boleh tidak. Bila memang diperlukan, dimasukkan. Seperti ini contohnya. Ini ada bagan alirnya. Bila tidak butuh, itu tidak apa-apa. Tanpa bagan alir, karena bagan alir tidak wajib. Itu tertera dalam pedoman penyusunan dokumen akreditasi Kementerian Kesehatan. Bagan alir itu tidak wajib. Kemudian ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan, unit terkait, dokumen terkait, dan rekam histori perubahan. Nanti akan saya bantu menyusunkan SOP dengan contoh-contohnya yang akan saya share di Google Drive. Begitu nggih, Dokter Nina? Iya, Bu. Terima kasih. Nggih. Kalau di klinik LBC itu kegiatan apa ya, Dok ya, ininya tindakannya itu seperti penggunaan chemical peeling begitu ya, Dok ya? Iya, Bu. Oh Chemical ya, peeling, kemudian facial. facial nggih. Berarti Nggih, itu yang nanti perlu dibuatkan SOP-nya. Jadi SOP SOP. facial yang terkait Nggih. klinis ya. Nggih. Terus penempatan SOP itu kan enggak wajib harus ditempel gitu ya, Bu ya. Kan Oh jadi enggak, berkas aja nggak apa ya. enggak wajib. Nggih. Mungkin yang wajib saya rasa ya kalau tindakan di klinik kecantikan, kemudian di klinik yang uh, fokus ke sirkumsisi atau pencabutan gigi, intinya ada anestesi, itu Nggih. perlu untuk dicantumkan penanganan shock anafilaktik. Mungkin itu. Yang kegawat daruratan Ya, itu. yang bersifat gawat darurat. Nggih. Ada lagi, Siap, Dok? Bu. Sementara itu dokter, terima kasih. Inggih, sami-sami. Kita baru standar 1, PKP 1, mungkin terkait hak dan kewajiban. Ada lagi pertanyaan? Karena sebenarnya hak dan kewajiban itu mudah, tinggal tempel sosialisasinya saja. Kemudian yang kedua nanti inform konsen juga mudah, pendaftaran mudah.
Nah, yang agak panjang dan memakan waktu saat nanti survei itu adalah PKP 4 dan 5. Bila pun nanti kita belum sampai ya hari ini ke PKP 4 dan 5 karena itu ngupek-ngupek rekam medis nanti itu ya. Terkait pengkajian, rencana asuhan dan pemberian asuhan nanti mungkin kita bisa di pertemuan selanjutnya karena saya ingin teman-teman klinik itu betul-betul paham, betul-betul sudah bagus dokumennya, bagus rekam medisnya. Kita lanjut ke standar berikutnya yaitu PKP yang kedua. PKP yang kedua, standar 3.2, di sini terkait pasien dan keluarga dalam proses asuhan. Di sini klinik diminta pada saat memberikan layanan klinis, terutama yang terkait tindakan-tindakan beresiko tinggi, itu perlu melibatkan keluarga dalam memberikan persetujuan di sini. Artinya di sini dalam elemen penilaian diminta ada bukti pemberian persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent yang terdokumentasi di rekam medis. Dan pasien atau keluarga sudah diberikan informasi, sudah diberikan apa saja yang menjadi alasan untuk dilakukan tindakan, kemudian resikonya, efek sampingnya, komplikasinya, semua sudah disampaikan kepada pasien atau keluarga. Ini yang diminta pada EP yang pertama, ada bukti pelaksanaan persetujuan tindakan atau informed consent. Di sini diminta SOP persetujuan tindakan kedokteran atau SOP informed consent. Dan bukti atau form informed consent yang sudah terisi, ada pernyataan dari pasien atau keluarga dan tanda tangannya, serta ada pemberian edukasi terhadap apa terkait tindakan kedokteran. Saya share dokumennya. PKP 2, standar 3.2. Ada 2 EP. EP yang pertama ada SOP informed consent. Loading. Oke, ini kebetulan formatnya masih lebih bagus yang versi Kemenkes ya. Nanti saya share yang versi Kemenkes. Itu ada SOP informed consent. Bila menggunakan bahasa Indonesia, itu hurufnya tegak dan semua kalimat atau kata yang berbahasa Inggris semua dimiringkan ya. Sama di sini ada pengertian, ada tujuan, ada kebijakan atau SK yang memayungi. Nah, ini boleh diberikan SK pelayanan klinis seperti yang tadi di-share dari klinik Ar-Rafif itu. Bila menggunakan SK tersendiri, seperti ini ya, SK tentang persetujuan tindakan kedokteran itu juga boleh. Nah, kalau semakin banyak dokumen, berarti nanti akan semakin bisa jadi semakin banyak revisi. Kalau saya menyarankan dijadikan satu saja seperti milik klinik Ar-Rafif tadi. Nah, ini contohnya untuk SK tentang persetujuan tindakan kedokteran. Di EP kedua, di situ diminta
form inform consent yang sudah berisi lengkap. Nah, ini yang penting sebenarnya ya. Ketika kita hendak melakukan tindakan beresiko tinggi seperti pembedahan. Pembedahan ini termasuk pencabutan gigi, karena saya rasa di setiap klinik ada layanan pencabutan gigi, maka di sini perlu dibuatkan inform consent yang sudah lengkap dengan pemberian informasi tentang kenapa dilakukan tindakan tersebut, tata caranya bagaimana, resikonya apa, komplikasinya apa. Alternatif kalau misalkan pada saat pencabutan gigi kok susah ya ternyata dicabutnya, alternatifnya apa? Apakah dirujuk kah atau tindakan lain yang bagaimana? Nah, itu pasien berhak mendapatkan informasi yang lengkap. Jadi bisa menggunakan format seperti ini atau klinik sudah punya format tersendiri untuk inform consent dapat dipergunakan. Yang penting isinya itu lengkap. Seperti ini ada diagnosanya, ada informasi yang perlu disampaikan seperti ini. Ini untuk PKP 2. Jadi PKP 2 ini terkait inform consent saja ya. Sampai PKP 2 ada pertanyaan terkait inform consent? Jadi Bapak Ibu, nanti semua tindakan beresiko tinggi, jadi bukan hanya pemeriksaan biasa seperti di poli umum ya, semua pembedahan, termasuk juga tindakan di klinik kecantikan, itu juga ada resikonya, jadi perlu dibuatkan inform consent. Saya rasa sudah terbiasa dengan inform consent. Jadi kita lanjut ke PKP yang ketiga. PKP yang ketiga, standar 3.3, ini terkait akses pasien klinik. Jadi di sini terkait proses pendaftaran dan screening. Nah, proses screening ini yang baik teman-teman klinik maupun puskesmas itu sebelumnya belum pernah melakukan. Jadi hal yang baru di sini adalah proses screening. Di EP-nya, elemen penilaian di sini diminta adanya prosedur. Jadi teman-teman bila mendengar kata prosedur itu berarti SOP. Bila mendengar kata kebijakan itu berarti SK. Ada SOP pendaftaran, kemudian bukti sudah dilakukan pendaftaran sesuai regulasi yang ditetapkan. Nanti ada observasi, ada wawancara, kemudian ada prosedur atau SOP screening, dokumen yang diminta, dan bukti sudah dilakukan screening. Jadi intinya dokumen pendaftaran dan dokumen screening. Diminta SOP pendaftaran, kemudian surveyor nantinya akan melakukan observasi dan wawancara selama petugas melakukan proses pendaftaran. Nah, ini yang belum pernah dilakukan, screening. Jadi screening itu nanti harus dilakukan oleh petugas di lini terdepan. Nah, ini yang dilakukan. Ini adalah hal baru baik teman-teman di puskesmas maupun di klinik. Perlu dilakukan screening visual rawat jalan. Jadi ini screeningnya dilakukan untuk kasus-kasus rawat jalan ya. Ada petugas khusus selain petugas loket pendaftaran yang ditempatkan di luar untuk memastikan melihat secara singkat ya, apakah pasien itu ada gejala gawat darurat, seperti pasien datang ke klinik tidak sadar atau pingsan, atau selama menunggu proses pendaftaran, menunggu mengantri, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba tidak sadar. Nah, itu
gunanya screening visual. Atau pasien datang, kebetulan klinik ada ruang tindakan yang juga melayani pasien gawat darurat ya. Tiba-tiba ada pasien yang tidak bernafas atau kardiak arrest atau datang dengan kejang. Nah, ini berarti dicentang di screening yang merah. Jadi triase sederhana ya, bukan triase UGD. Atau pasien datang dengan nyeri hebat. Atau pasien datang kecelakaan di depan klinik, ngepas kejadiannya di depan klinik, ya mau nggak mau klinik menerima pasien itu datang dengan nyeri. Nah, maka itu ditangani sebagai pasien dengan screening visual nyeri. Atau pasien datang kondisinya tidak stabil, tampak pucat, lemas, atau pasien lansia, bumil, berkebutuhan khusus itu masuk di kuning. Jadi ini triase sederhana, bukan triase gawat darurat. Bila pasien datang dengan kondisi stabil, dia masuk hijau, atau pasien datang dengan resiko jatuh. Dia memakai alat bantu jalan, ada gangguan berjalan, jalannya oleng, kemudian vertigo, kemudian dia menggunakan penutup mata. Nah, itu sudah kita centang dengan resiko jatuh. Dan ini dapat dilakukan sebagai screening resiko jatuh. Nah, itu ada di bab 2, bab 2.2, standar 2 ya, terkait keselamatan pasien, itu kita diminta untuk melakukan screening resiko jatuh yang sederhana dengan melihat gaya berjalan, memakai alat bantu jalan atau tidak. Nah, itu dapat dilakukan dengan cara tersebut. Nah, ini yang menjadi bukti klinik sudah melakukan screening sesuai yang diminta dalam elemen penilaian. Dokumennya sama ya, diminta SOP. SOP selalu ada SK. Jadi teman-teman gampangnya ada SOP, berarti harus ada SK. Dan SK. SK-nya boleh membuat SK tersendiri tentang pendaftaran. Atau tadi seperti klinik Arafif dijadikan satu dengan SOP-SOP lainnya berupa SK tentang pelayanan klinis. Dan di situ memuat tentang proses pendaftaran. Kemudian screening juga diminta SOP, SOP otomatis juga ada SK. Saya sarankan memakai satu SK payung saja, SK tentang pelayanan klinis. Dan bukti dokumen pelaksanaan screening dapat menggunakan form seperti ini. Nah, ini bila sudah dikerjakan, diisi hari tanggal, nama pasiennya, tanggal lahir, alamatnya, masuk kondisi yang mana. Semoga semuanya hijau. Atau kalaupun lansia, dia berarti masuk kuning. Kuning dia berkebutuhan khusus. Oke, ini untuk PKP yang ketiga. Sampai sini pelan-pelan, ada pertanyaan? Saya rasa mudah dipahami ya. Tinggal dilaksanakan aja kalau belum. Lanjut, nggih. Klinik Arafif gimana, Dokter Ika? Sudah melaksanakan screening visual? Sudah dokter, cuma bentuknya berbeda dokter dari contoh. Oke, nggak apa-apa. Apa kalau ada bisa di-share? Oke, sebentar dokter. Dokter, Oke. izin bertanya dok. Nggih, monggo dari Klinik Mega dan KSB. Dokter, ini saya mau menanyakan untuk yang screening visual, kan di asesmen awal pasien itu sudah tertera tentang screening resiko jatuh. Apakah nanti harus dicantumkan lagi, dok? Ya, boleh muncul lagi, boleh dijadikan satu sebagai otomatis untuk screening resiko jatuh, atau dengan form terpisah boleh.
Oh, berarti nanti kalau misalnya saya bikin yang screening visual itu nggak dimunculin resiko jatuhnya, tapi Ya, dimunculin di awal nggak apa-apa ya dok ya? form terpisah boleh. Oh, ya, baik dok, terima kasih dok. Iya, sami-sami. Oke, kita menunggu contoh milik klinik Arafif atau klinik lain mau share juga boleh. Ya, screening visual. Seperti ini ya. Boleh, boleh. Oke. Ini jadi mirip pengkajian ini ya, Dok. Ada fasnya juga. Di bawah itu ada fasnya ya, Dok ya. Screening nyeri, assessment nyeri, visual analog scale. Oke, nggak apa-apa. Intinya screening visual itu sekali lihat, namanya visual ya, sederhana. Nggak butuh alat, nggak butuh pemeriksaan yang lengkap gitu. Iya dokter, jadi ini pedoman pengisian screening visual dan risiko jatuh. Kami jadikan menjadi satu sama seperti yang contohnya tadi, cuman kami bedakan tabelnya dokter. Iya, nggak apa-apa. Kemudian ini penjelasan dari kriteria hijau, kuning, dan merah. Misalnya ditemukan pasien tidak sadar atau henti nafas atau nyeri berat, itu langsung diarahkan ke ruang tindakan. UGD, ya. Oke. Kemudian misal ada pasien dengan tampak sesak, pasien tampak sesak saja, nah itu mungkin kami dahulukan, diprioritaskan, disegerakan polinya. Cuman semisal pasiennya tampak sesak, kemudian ada resiko tinggi jatuh, nah itu kan sudah lebih dari 2 kriteria, itu kami tetap masukkan ke ruang tindakan gitu untuk keputusannya. Jadi penjelasannya yang ini. Iya, boleh dilakukan seperti ini, tapi ini sudah menjadi pengkajian, Dok Ika. Ini di standar berikutnya, PKP 4 ini. Karena kalau Iya. screening visual, kita nggak pakai scoring, kita cuma melihat aja gitu ya. Oh, pasien ini jalannya sempoyongan. Sempoyongan kira-kira kenapa? Oh, ternyata dia vertigo. Bisa nggak kira-kira antri duduk? Kalau nggak kuat, ya udah kita masukkan ke ruang tindakan. Kalau dia ternyata vertigo tapi kuat, ya kita sebagai jadikan pasien prioritas di pendaftaran. Dia kita nggak melakukan scoring sebenarnya di screening visual. Kalau ini Hmm, sudah masuk pengkajian. kajian gitu. Iya, Iya, iya. Kemudian untuk pengisiannya kami lakukan di baliknya dokter. Jadi agar menghemat kertas itu kami misalnya pasien berkunjung di beberapa kali gitu. Jadi kami tuliskan tanggal kunjungan pasiennya, kemudian hasil screeningnya bagaimana, apa sesuai antrian, poli disegerakan atau ruang tindakan. Kemudian iya, untuk resiko jatuhnya bagaimana, atau resiko tinggi, rendah atau tidak beresiko. Dan yang dilakukan itu apa? Misalnya resiko tinggi, terus kemudian pasien eh, difasilitasi kursi roda misalnya. Kemudian ini tanda tangan pasien atau keluarga dan tanda tangan petugas seperti itu. iya. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Eh, Sebenarnya screening itu kalau di puskesmas dia masuk pengkajian, standarnya ke pengkajian. Kalau di klinik dia menjadi satu dengan pendaftaran. Perbedaannya di situ. Asalkan konsepnya itu petugas itu bisa dengan cepat ya melakukan tindak lanjut. Begitu ditemukan ada kalau sesak itu cenderungnya sebenarnya merah, Dok. Oh Karena merah kita gitu. kalau sesak udah kelihatan sesak kan dia butuh oksigen. Berarti nanti ditaruh di sini aja.
Iya, biar langsung merah gitu guys. iya. Kuning Biar itu nanti kami hanya, perbaiki. kalau kuning dia itu hanya pucat, lemes, itu aja. Bahkan ada yang orange nih ya dari Kemenkes itu mengeluarkan warna orange untuk nyeri berat. Iya dok, baik dok. Terima kasih atas Oke, masukannya dok. oke. Ini udah bagus banget. Klinik Arafif sudah jalan dokumennya ini. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari yang lain terkait screening dan pendaftaran? Kita lanjut ya. Semoga bisa menyelesaikan PKP 4 dan 5. Nah, PKP 4 dan 5 ini menjadi satu sebenarnya. Prosesnya itu, nama standarnya itu pengkajian dan rencana asuhan dan pemberian asuhan. Nah, pengkajian dulu. Kenapa menjadi satu? PKP 4 itu pengkajian pasien, dan PKP 5 itu yang ini, rencana dan pemberian asuhan. Karena dua standar ini akan banyak dilihat di rekam medis. Jadi dia akan dilihat SOAP-nya, SOAP. PKP 4 pengkajian itu adalah proses mengumpulkan data-data status kesehatan pasien mulai dari keluhan awal, kemudian riwayat penyakit pasien, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan, riwayat penyakit keluarga, riwayat alergi, riwayat apa saja itu perlu dikaji dan dicatat di rekam medis. Dan terutama di sini pada kajian awal, nah ini ya, pengkajian itu ada dua, kajian awal dan kajian ulang. Jadi kajian awal ini adalah saat pertama kali pasien datang, kita kumpulkan semua data-data status kesehatannya, terutama status fisik, psikososial, spiritual, riwayat kesehatan pasien lengkap tadi ya, RPS, RPD, RPK, alergi, riwayat penggunaan obat-obatan, dan screening gizinya. Bila pun tidak ada petugas gizi di klinik, dapat secara sederhana dengan menggunakan IMT, indeks massa tubuh. Kemudian ini untuk kajian awal, dan kajian ulang itu berisikan kunjungan ulang. Jadi SOAP, SOAP ulang gitu ya. Bila di kajian awal tadinya ditemukan bahwa pasien ini ada riwayat diabetes, hipertensi, kemudian kunjungan berikutnya kita sudah tidak perlu lengkap seperti kajian awal, kita cuma perlu SOAP sederhana saja, dan SOAP itulah yang disebut dengan CPPT. Bila bermunculan ada format-format CPPT yang di-share ya, sebenarnya itu yang diperlukan adalah format SOAP yang terpenting. Di sini elemen penilaiannya yang diminta, ada bukti dilakukan pengkajian oleh dokter, perawat, bidan, dokter gigi, yang disebut dengan PPA atau profesional pemberi asuhan. Jadi profesional pemberi asuhan atau PPA itu ada dokter, perawat, bidan, kalau ada apoteker, ada laborat, petugas gizi, nutrisionis, yang semua itu dilibatkan untuk memberikan asuhan terintegrasi dan semuanya melakukan pencatatan di rekam medis. Misalkan di ruang tindakan dilakukan stabilisasi untuk pasien kejang misalkan ya. Siapa PPA yang terlibat? Di situ ada dokter, ada perawat. Kebetulan kasus gawat darurat biasanya dokter dan perawat ya.
Mungkin klinik melayani pasien, kebetulan ada ibu hamil yang datang gitu ya. Nah, kalau pasiennya ibu hamil atau jarang ya ibu hamil ya kalau tidak ada bidan ya. Yang sering kan diabetes hipertensi. Misalkan diabetes, siapa saja PPA yang terlibat? Ada dokter, kemudian pasien diabetes mungkin ada kelainan di gigi, berarti dokter gigi terlibat. Kemudian pasti terkait dietnya, butuh edukasi gizi. Mungkin klinik punya nutrisionis. Nah, semua yang terlibat ini memberikan asuhan kepada pasien, itu disebut PPA dan wajib melakukan pencatatan di rekam medis. Dokter sudah memberikan terapi ini. Kemudian bila pasien diabetesnya sakit gigi, dokter giginya sudah memberikan tindakan ini. Kemudian ada edukasi gizi, ada asuhan gizi terkait menu-menu makanan oleh nutrisionis. Nutrisionisnya melakukan pencatatan ini. Dan itulah yang dinamakan dengan catatan perkembangan pasien terintegrasi. Terintegrasi ini maksudnya multiprofesi. Dan untuk kajian awal itu sekurang-kurangnya klinik harus mengumpulkan data 5 ini. Status fisik, psikososial spiritual, riwayat kesehatan pasien, riwayat penggunaan obat, screening gizi. Jadi di sini ada keluhan saat datang pertama itu apa, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan, riwayat penyakit keluarga, riwayat alergi. Nah, itu ada di nomor 3 dan nomor 4. Kemudian psikososial spiritual, bagaimana status psikologisnya? Sulit tidur itu termasuk gangguan psikologis. Kemudian status fisik ini dari TTV lengkap, kemudian pemeriksaan head to toe lengkap, termasuk juga yang tadi ya, get up go test untuk screening resiko jatuh, kemudian screening nyeri, assessment nyeri dengan visual analog scale, kemudian screening gizi. Di sini perlu kita ukur tinggi badan, berat badan, dan IMT-nya untuk menentukan itu adakah gangguan gizi terlalu kurus, kek, atau obesitas. Nah, ini yang diperlukan dalam pengkajian. Untuk dokumennya, ya sebelum kita masuk butuh dokumen apa saja. Nah ini, pengertian dari CPPT tadi dan penggunaan istilah pengkajian di sini untuk pengkajian ulang ketika pasien datang untuk kunjungan kedua dan selanjutnya kita melakukan pencatatan SOAP. Di mana SOAP itu SO-nya subjektif dan objektifnya. Subjektif ini anamnesa, objektif ini pemeriksaan fisik lengkap, itu adalah pengkajian. Kemudian A dari SOAP itu adalah keputusan klinis atau diagnosanya. Dan P ini adalah plan, itu adalah rencana asuhan. Rencana asuhan kita tulis di rekam medis, apakah kita berikan farmakologis atau obat-obatan, apakah kita rencanakan pasien dengan tindakan, misalkan tindakan lipoma itu kita lakukan eksisi lipom. Bila ada papiloma kita ekstirpasi ya. Kemudian kalau abses kita drainase abses atau pasien itu butuh sirkumsisi. Di kedokteran gigi ada pencabutan gigi. Kita tulis rencana asuhannya di sini. Mungkin butuh pemeriksaan penunjang, laboratorium atau radiologi, dan kita berikan juga KIE. Ini masuk dalam rencana asuhan atau P. SOAP ini masuk dalam standar 4 dan 5, dan di standar PKP 5 itu ada pemberian asuhan. Pemberian asuhan ini baru kita tuliskan detail. Tadi rencana kita berikan obat. Obat apa saja? Misalkan pasien diabetes, daftar obatnya ada
Glimepirid, metformin, hipertensi, ada amlodipin, ada kaptopril dan sebagainya. Kemudian tindakan yang dikerjakan, misalkan ekstirpasi atau sirkumsisi, kemudian daftar edukasi KIE, misalkan kita berikan kalau pasien yang sudah melalui pembedahan minor wajib untuk diet TKTP, seperti itu contoh. Nah, ini yang sering salah dalam penulisan rekam medis. Teman-teman menganggap SOAP, SOA biasanya sudah benar, tapi P untuk plan itu rata-rata langsung dituliskan daftar apa saja obatnya, apa saja yang harus dilakukan. Padahal P ini baru plan, baru akan dilakukan. Jadi P isinya terapi oral, kemudian atau tindakan. Kita berikan KII. Baru kemudian pada pemberian asuhan kita detailkan apa saja terapi oral yang diberikan. Misalkan itu klinik kecantikan, kita tuliskan di sini mungkin chemical peeling. Kalau saya tidak paham chemical peeling bahannya apa, terapi yang diberikan dalam chemical peeling itu apa saja. Nah, itu yang dituliskan di pemberian asuhan. Dalam pemberian asuhan nanti juga diminta ada laporan, misalkan pencabutan gigi ada laporannya, pembedahan minor ada laporannya, karena itu merupakan operasi mini ya, pembedahan minor, tetap kita lakukan pembuatan dokumentasi operasi. Ini untuk rekam medis, jadi dibuat SOAP yang SOAP ke bawah seperti ini ya. Dan pemberian asuhannya itu di sebelahnya detailnya apa. Ini EP-nya. EP-nya di sini untuk PKP 4 diminta dokumen pengkajian. Jadi dokumen pengkajian yang form lengkap. Tadi contohnya di share klinik Arafif, tadi yang di share Dokter Ika itu sebenarnya bisa menjadi form pengkajian. Kemudian nanti surveyor TKPP akan melihat rekam medis klinik, apakah sudah lengkap form pengkajiannya, minimal 5 item tadi ya, yang ini ya 5 item status fisik, psikososial, riwayat kesehatan, riwayat penggunaan obat, dan screening gizi. Kemudian di EP yang kedua, nah ini sama juga kelengkapan dari form pengkajian di rekam medis, karena banyak klinik yang masih belum punya form pengkajian. Jadi rekam medisnya itu langsung terisi SOAP. Nah, SOAP itu pengkajian ulang. Sedangkan pengkajian awal itu formnya lengkap, ada 5 item ini. Nah, ini kajian ulang itu juga ada di rekam medis dalam bentuk SOAP atau CPPT itu tadi. Dokter melakukan SOAP, memberikan obat apa, kemudian dokter gigi melakukan apa, perawat melakukan apa, itu ada SOAP-nya tersendiri. Kita langsung lanjut ke PKP 5 karena memang terkait tadi. Setelah kita melakukan pengkajian, kita mendapatkan data status kesehatan pasien, kita merencanakan di pasien mau diapakan. Kita rencanakan dan kita berikan asuhan. Di sini ada bukti rencana asuhan oleh PPA yang tadi saya jelaskan ya, dokter memberikan pasien diabetes obat oral apa saja, edukasinya apa, mungkin butuh pemeriksaan penunjang laboratorium apa saja. Nah, itu terekam di rekam medis. Jadi buktinya adalah isi rekam medis. Monggo teman-teman klinik bisa mempercantik rekam medis. Untuk saat ini karena terkait rekam medis elektronik masih diupayakan juga dari Kementerian Kesehatan. Kemarin masih beredar tentang SIMGOS ya, SIMGOS klinik itu baru keluar edaran. Jadi apabila teman-teman klinik masih belum mendapatkan, belum bisa mengakses
RME itu tetap disediakan rekam medis manual dengan kertas. Karena kita juga yang di puskesmas yang sudah berjalan dengan RME pun ternyata banyak yang belum terakomodasi dengan RME, seperti pengkajian. Pengkajian wajib ada 5 item itu tadi. Itu tidak ada di RME kita, karena RME itu seperti piker BPJS itu ya, dia hanya ada swab saja. Kemudian pelaksanaan asuhan, misalkan sudah dilakukan pencabutan gigi, maka dibuatkan laporan atau dokumentasi proses pencabutan gigi. Mungkin di situ sudah dilakukan pencabutan di gigi mana, menggunakan anestesi apa, dosisnya berapa, kemudian apakah ada komplikasi perdarahan mungkin, atau jangan-jangan ada shock anafilaktik. Nah, itu perlu didokumentasikan di rekam medis. Dan rencana asuhan itu dievaluasi apakah sudah sesuai dengan pedoman panduan praktik klinis. Nah, ini EP-nya yang diminta dalam PKP 5. Ada bukti rencana asuhan oleh PPA, dokter, perawat, dokter gigi, terdokumentasi di rekam medis. Jadi dokter memberikan obat apa, tindakan apa, semua terdokumentasi di rekam medis. Kemudian bukti pelaksanaan asuhan, ini sama juga ya, rekam medis intinya, buktinya terekam dan dievaluasi. Nah, evaluasi ini di sini ada bukti evaluasi secara berkala tentang isi pemberian asuhan yang terekam dalam rekam medis tersebut. Dan di sini harap untuk teman-teman klinik, khususnya dokter dan dokter gigi, itu ada panduan praktek klinis. Buatlah 20 penyakit terbanyak atau 10 penyakit terbanyak lah kalau memang jarang ya penyakit yang datang. Untuk klinik kecantikan ya kasus-kasus kulit atau kasus kecantikan apa saja yang terbanyak, misalkan akne atau apa saja ya, itu dapat dibuatkan panduan praktek klinis. Jadi isinya proses pengkajiannya itu untuk akne bagaimana, diberikan tata laksananya bagaimana, itu bentuk panduan praktek klinis. Oke, ini ada 3 EP untuk PKP 5. Ya, saya harap ada pertanyaan di sini teman-teman terkait pengkajian, rencana asuhan, dan pemberian asuhan. Dok, Monggo, Bu Novita. Dok, mohon maaf ya, saya sebenarnya mau tanya yang screening tadi. Soalnya tadi pas di Oke. jalan, saya mau Oke, nanya monggo, juga. monggo. Ya ini, gini dok, kan saya dari tadi itu kan memang awam ya dari semua yang disampaikan. Karena kita perdana ya, klinik Iya. kecantikan perdana kita Oke. akreditasi. Nah ini tadi kan saya lihat screening, saya sudah screenshot untuk contohnya. Nah kebetulan tadi kan contohnya kayaknya benar-benar buat yang sakit. Nah sedangkan kalau kita apakah harus seperti itu persis gitu ya dok? Contohnya Iya. screening tadi loh. Oke, saya Maaf ya buka. dok, ngulang lagi. Nggak apa-apa. Nggak Karena apa-apa, tinggal karena langsung memang screening ini tinggal hal yang yang baru. Apalagi klinik kecantikan memang pasti banyak pertanyaan. betul sekali dok. Oke. Jadi begini Bu Novita, untuk screening visual ini bukan hanya untuk yang sakit sebenarnya. Intinya Oh ya. pengunjung di klinik dia memang uh, sebenarnya sakit kulit ya kebanyakan ya. Kasus di klinik kecantikan kan sakit kulit gitu ya, untuk Iya, yang perlu iya. dipercantik begitu ya. Spesifiknya J, J. Oke. Uh, jadi mungkin ada yang datang dengan tiba-tiba pucet, lemas. Nah, ini perlu dicentang di Oh sini. gitu. Yang di Iya, kuning itu ya. di kuning. Atau tiba-tiba dia mungkin dari rumah janjian, sistem mendaftarnya pakai janjian atau langsung datang, Bu Novita?
Kita tergantung, Dok. Sebenarnya kalau selama ini tuh kita langsung datang, tapi karena sejak COVID kemarin kita kan ada sedikit perbedaan SOP ya yang kita Nggih. terapkan. Jadi kalau misalkan mau datang ada yang reservasi dulu kayak gitu, Dok. Oke. Jadi akhirnya sampai sekarang kita ada dua, ada bisa langsung, bisa reservasi seperti itu, Dok. Nggih. Berarti kalau bisa reservasi, dia biasanya itu memastikan kondisinya sedang baik-baik saja kan ya, dia bisa datang gitu. Tapi kalau Nah, pasiennya, sejak kok, oke, Nggih, monggo gimana Dok. Bu? Nah, kalau kita sebenarnya sudah ada sejak COVID kemarin itu juga dokter kita ya dokter Nina tadi itu Nggih, juga melakukan ini edukasi. Sebaiknya kita lakukan screening terutama mengenai kesehatan kayak gitu, Dok. Jadi sebenarnya kita kalau untuk screening itu sudah berjalan sampai sekarang masih kita jalankan. Cuman beda memang, tidak sespesifik yang di contoh screening ini. nggih. Nah, makanya tadi saya pengen tanya apakah harus seperti itu. Iya, kita eh, untuk klinik kecantikan mungkin bisa memakai ini saja, karena ini lebih sederhana sebenarnya. Oh iya, Kalau pasiennya siap-siap. Nggih. datang dengan kondisi bugar, itu berarti hijau, dia dicentang di hijau. Harapannya semua pasien datang dengan kondisi hijau ya, kalau ke Ya, klinik betul. kecantikan. Izin, Dok. Tapi Nggih. tidak menutup kemungkinan itu ada yang tiba-tiba dia dia nggak waktu berangkat dari rumah mungkin nggak ngerasa apa-apa, tapi begitu nyampe klinik kok rasanya kayak mau pingsan. Nah, Nah, ini ya, ya, ya. Izin, izin, itu izin. yang kondisinya berarti tidak stabil. Ambil. Izin, izin. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Enggak, Izin. enggak gitu. Saya, harapan saya bisa lebih jelas nggih Bu Novita. Sampun, sampun. Izin. Sangat jelas, dokter. Matur suwun. Izin. Eh, ada yang bertanya lagi? Monggo ada yang belum jelas? Sebelum kita pertemuan selanjutnya kita menginjak standar PKP 6 sampai PKP 10. Harapannya untuk standar 1 sampai 5 ini sudah jelas. Pripun apa sudah jelas nggih? Izin, Dok. Bu Novita udah lebih jelas nggih. Dokter Nina bagaimana? Ya, insya Allah sudah, Dok. Nggih, alhamdulillah. Dari Fitka Asem Bagus Oke, dok. Sudah jelas, dok. sudah jelas nggih. Nggih, monggo nanti bila ada yang belum jelas bisa WA saya dan mulai menyusun dokumennya nggih. Nanti saya share contohnya di Google Drive agar teman-teman bisa mulai menyusun dokumennya. Bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya boleh izin pamit nggih. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Monggo, saya sih mau nanya ke Bapak Ibu di sini ya. Kira-kira kapan pertemuan berikutnya? Manut saja, dok. Oh, nggih. Nggih, Bu. Nanti saya cari waktu lagi. Dari Pak Agung Iya, dok. bagaimana? Pak Agung? Oke dokter, tetap hari Senin ya dokter. Oke, hari Senin dengan klinik Budi Asih nggih. J, kalau Selasa tetap sama Arafin ya dok. Arafif. Nggih. Ini kebetulan Arafif memang bimbingannya Pak Agung. Nggih, bila tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon izin pamit nggih, matur nuwun sangat. Bapak Ibu sekalian, tetap semangat nggih menuju Ye, paripurna. terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Amin. dok. Nggih. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.